Baik pemirsa Sultra TV di rumah, tidak terasa kita sampai di segmen akhir dalam program Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV yang sore hari ini menghadirkan tamu yang sangat istimewa dan sangat beruntung saya bisa langsung mewawancara beliau karena tidak hanya obrolannya santai tetapi syarat ilmu, syarat nasihat dan syarat inspirasi. Baik, kita lanjutkan obrolan kita Bunda. Baik, yang sempat terpotong tadi ya. Sekarang kita lebih santai aja. Tadi di segmen kedua kita sempat membahas sedikit tentang politik ya, tetapi tadi disebutkan bahwa boleh berpolitik praktis gitu ya, tetapi itu bukan suatu keharusan atau ada arahan dari pusat. Nah sekarang kita lebih santai membahas kiprah Bunda yang saya lihat sudah tidak muda lagi tetapi masih terlihat muda begitu ya. Mungkin saya ingin tahu sih Bun, kesibukan Bunda mungkin tidak hanya di Aisyah ataukah Bunda juga mungkin ada di aktif di organisasi yang lain. Bunda bisa bercerita sedikit organisasi apa saja dan kemudian manajemen waktu sehingga Bunda bisa menjaga amanah di semua organisasi tersebut bagaimana Bunda? Berbagi tipsnya dengan kita. Iya. Baik, jadi terkait dengan keterlibatan saya di Aisyah di organisasi, jadi memang saya itu sejak mahasiswa suka berorganisasi. Jadi di intrakampus saya aktif di Senat Mahasiswa. Kemudian sudah aktivis memang dari dulu ya Bun? Kemudian di ekstra itu saya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah kalau apakah hanya di Aisyah, jadi begini, Aisyah ini kan punya warna ya, tidak bisa dipisahkan dengan Muhammadiyah. Betul, orang tahu kan begitu ya. Jadi mudah-mudahan jangan kita hanya selalu terbawa-bawa kok beda puasanya atau apa ya, tapi suatu ketika insya Allah ya, kalau teknologi ini sudah yang menjadi panglima, betul. Insya Allah itu bisa menjadi pemersatu. Tidak perlu lagi kita terlalu banyak berdebat ya. Tidak perlu. Dulu orang saja berdebat persoalan Isra Miraj karena sesuatu yang sangat abstrak begitu kan. Ya dengan kemajuan teknologi tidak terlalu sulit. Bisa dibuktikan. Nah saya kira ke depan juga seperti itu ya, kalau teknologi ini betul-betul menjadi ini, saya kira itu menjadi pemersatu. Nah saya selain aktif di Aisyah, saya juga aktif di pengurus Majelis Ulama Indonesia Dewan Pertimbangan. Ya, Dewan Pertimbangan MUI, kemudian Dewan Masjid ya, karena saya pikir ini Aisyah kan punya warna, teman-teman di lain punya warna. Nah, ini kenapa saya berpikir masuk di sini, biarlah kita masuk di MUI, masuk di Dewan Masjid itu betul-betul yang tidak punya warna, mari kita bersatu di dalam bersilaturahmi di situ. Sehingga bukan menduakan Aisyah, tetapi pertimbangannya bahwa di situ ajang silaturahmi sesama tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh agama. Iya. Terus kemudian memanage waktunya Bunda supaya internal keluarga tetap bisa dilaksanakan dengan maksimal, kemudian kiprah Bunda juga di masyarakat. Manajemen waktunya bagaimana Bunda? Ya, saya kira memang tidak perlu dipungkiri pengaturan waktu itu perlu. Makanya saya sebenarnya tidak terlalu ini lagi kalau dikatakan perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kan begitu ya. Lalu tinggal di rumah. Kalau saya perempuan itu perlu dicerdaskan. Karena kalau dia dicerdaskan, dia nanti mengelola rumah tangganya bagus, mengelola dapurnya. Jangan begitu bahwa perempuan turun di dapur lalu dapur ke depan boleh jadi tidak lagi dalam rumah kan. Betul. Seperti itu ya. Nah butuh perempuan bagaimana memanage keuangan, bagaimana jadi memanage waktu. Saya kira kita orang Islam tidak terlalu sulit ya, karena sudah ada salat 5 waktu yang membiasakan kita mengatur waktu. Nah sesudah salat subuh ya kita sudah bisa mengatur pekerjaan. Jadi saya kira lewat pembelajaran salat 5 waktu saja di situ mari kita memanage waktu itu sendiri. Luar biasa ya. Kemudian Bun, saya melihat ini kan Bunda itu sosok yang sangat luar biasa begitu ya. Adakah Bunda tokoh wanita atau mungkin internal keluarga atau sosok inspiratif yang menjadi inspirasi tersendiri juga buat Bunda? Jadi mungkin sebetulnya cukup banyak ya tokoh-tokoh perempuan yang menginspirasi kita, tetapi saya kembali ke belakang. Tokoh yang paling inspiratif bagi saya itu adalah Raden Ajeng Kartini. Karena kalau saya baca sejarahnya apa yang tidak ada pada beliau. Dia anak
dari seorang bupati. Betul. Dia istri dari seorang bupati, tapi dia masih gelisah, sibuk memikirkan orang di luar, bukan memikirkan dirinya. Nah, itu yang saya maksud, bahwa memang kita jangan hanya sibuk mengurus diri sendiri, tetapi bagaimana kegelisahan kita mengurus yang ada di luar sana, karena kita ini bukan hanya makhluk yang hanya ada di dunia. Kita nanti kembali kepada Allah, apa sih yang kita bawa. Kan dalam Al-Qur'an dikatakan, dalam Quran surah Ali Imran 102 itu, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Nah, ditafsirkan sebagian ahli mengatakan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Sebenarnya itu ada pesan moral di situ, jangan kamu mati sebelum kamu melakukan sesuatu. Karena kita ini dinobatkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, maka nanti kan kita kembali kepada Allah melaporkan apa sih yang sudah kita lakukan. Sudah diberi cukup usia yang di dunia ini, apa sih yang kita lakukan, yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi saya kira semangat itu memang yang harus menjadi bagian dari kita, spirit, bahwa memang pendekatan ukhrawi, investasi ukhrawi. Nah, disinilah sehingga saya kira sama dengan organisasi perempuan yang lain, organisasi kemasyarakatan, kalau sudah spirit investasi ukhrawi, saya kira itu semuanya menjadi mudah. Di Aisyah itu tidak punya uang, tidak ada sumber uang, tapi program jalan. Siapa yang membiayai? Kantong-kantong pengurus. Maka ada prinsip saya dalam berorganisasi begini, asetnya pengurus itu menjadi asetnya organisasi, tapi aset organisasi bukan asetnya pengurus. Itu yang menjadi modal kita dalam berkiprah, sehingga Aisyah mungkin kalau orang tidak betah, tapi begitu kita rapat biasanya bukannya dibagikan uang transport untuk pulang, tapi beredar di situ list yang ada di handphone, diisi berapa mau kunjungan ke mana berapa partisipasi, mau bangun gedung siapa yang mau 1 meter, siapa yang mau 1 kota ini dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan supaya apa yang diamanahkan oleh Allah ke kita ini bukan hanya digunakan untuk kepentingan dunia, tetapi kita titip lewat organisasi untuk dinikmati di akhirat kelak. Masya Allah, luar biasa ya. Memang kita harus paham bagaimana tanggung jawab kita terhadap organisasi ya. Kita jangan menuntut organisasi memberikan sesuatu kepada kita, tetapi apa yang bisa kita berikan semaksimal mungkin untuk organisasi. Masya Allah. Nah, mungkin Bunda, saya ingin tahu juga ya, sebagai seorang pemimpin dari sebuah organisasi besar gitu ya, pastinya tentunya ada suka dukanya, ada tantangannya. Mungkin Bunda bisa sharing, adakah suka dukanya, tantangannya, dan bagaimana Bunda menyikapi hal tersebut? Jadi bicara suka duka dan tantangan itu bagian dari keindahan hidup. Masya Allah, tidak dijadikan suatu beban ya, bagian dari keindahan hidup. Dalam itulah dinamika dalam kebersamaan, karena perbedaan itu sebenarnya kalau di manage dengan bagus itu sebenarnya suatu energi positif ya. Karena ya istilahnya begini, menyadari kelemahan, kita menerima kelemahan orang karena kita juga punya kelemahan. Betul. Itu saya kira ya. Jadi jangan kita egois maunya yang terbaik atau bagaimana ya. Jadi kita istilahnya mari kita saling menerima dalam kebersamaan itu, saling mengingatkan. Dan saya pikir dalam organisasi keagamaan juga mungkin beda lah kalau organisasi kayak politik, yang karena kita kan tidak punya kepentingan di dalam ya. Apa sih organisasi itu bukan cari panggung untuk bagaimana, tetapi organisasi ini sebenarnya wadah untuk kita melakukan perkara-perkara yang bermanfaat ya, sebagaimana yang diungkapkan tadi itu ya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas, ya sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat. Jadi sehingga saya kira enjoy saja, karena saya pikir orang tidak punya kepentingan, tetapi betul-betul bagaimana berinvestasi untuk investasi ukhrawi. Luar biasa. Mendatangkan manfaat. Luar biasa ya. Karena terkadang pemirsa, menjadi seorang pemimpin itu kita tantangannya adalah menghadapi berbagai karakter daripada anggota yang tentunya berbeda, latar belakang berbeda gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita menjadikan itu tidak menjadi beban. Tadi Bunda menyebutkan bahwa
itu tidak dijadikan suatu beban, tetapi dijadikan suatu keindahan dalam organisasi. Kita menerima kelebihan, kekurangan orang lain pun karena kita punya kelebihan dan kekurangan. Baik, pertanyaan terakhir, meskipun ini adalah obrolan yang tidak mau saya akhiri ya, saking serunya perbincangan santai kita. Kalau orang bilang itu ini isinya daging semua gitu ya, perbincangan santai kita tuh santai, tetapi Masya Allah isinya itu nggak ada yang santai gitu, syarat ilmu banget. Tetapi karena kita terbatas oleh waktu, saya ingin mengajak pemirsa Sutra TV di rumah sampai kepada pertanyaan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bunda. Mungkin Bunda ingin menyampaikan closing statement, lebih ke closing statement kepada pemirsa Sutra TV di rumah. Kira-kira apa yang ingin Bunda sampaikan, nasihat, ajakan kepada perempuan-perempuan Kendari atau khususnya atau umumnya perempuan Sulawesi Tenggara untuk lebih berkiprah, tidak hanya mengembangkan diri sendiri tapi tentunya mengembangkan dirinya supaya bermanfaat untuk umat. Silakan Bunda, closing statement dari Bunda. Baik, terima kasih kepada pemirsa Sutra TV. Selamat menjalankan ibadah Ramadan yang siap-siap akan berbuka puasa. Sebagai sesama perempuan, mari kita melakukan aktivitas-aktivitas sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, pertanggungjawaban syahadat kita bahwa kita ini adalah khalifah Allah yang dinobatkan menjadi khalifah di muka bumi, yang dituntut untuk melakukan tentunya kegiatan-kegiatan yang dapat melakukan pencerahan atau pencerdasan. Tapi yang terpenting perempuan, tugas kita selain di luar, tentu juga keberadaan kita sebagai ibu rumah tangga juga itu adalah tak kalah pentingnya. Dan yang teristimewa kepada para pemirsa yang dalam hal ini dari kaum Adam, saya juga meminta ucapan terima kasih atas dukungan kepada kaum perempuan-perempuan yang memberikan kesempatan perempuan berkiprah di luar. Khususnya kepada suami saya tercinta juga mengantar saya tadi ke tempat ini sebagai bentuk dukungan, memberikan peluang atau izin untuk bagaimana perempuan berkiprah keluar. Jadi intinya mari kita jaga kepercayaan. Insya Allah kalau kepercayaannya terjaga, suami tidak pernah akan meragukan kemanapun kita berkiprah. Saya kira demikian. Selamat menjalankan, lagi-lagi selamat berbuka puasa. Masya Allah. Demikian, ya, terima kasih. Saya juga berterima kasih ya sudah diundang di sini untuk menyapa pemirsa, untuk kita lebih saling kenal mengenal, apatah lagi dengan adanya perguruan tinggi butuh sosialisasi yang lebih. Saya kira demikian, terima kasih. Iya, sama-sama Bunda. Baik pemirsa Sutra TV di rumah, closing statement yang sangat luar biasa ya. Ada ucapan terima kasih dari Bunda untuk suami tercinta ya, karena memang bagaimanapun lagi-lagi kita sebagai seorang perempuan, tentunya sebagai seorang istri ya, kiprah kita di luar harus sekali lagi seizin daripada suami kita tercinta. Karena apa? Kolaborasi yang baik antara suami dan istri itu tentunya akan menghasilkan hasil yang luar biasa gitu ya. Dan pemirsa Sutra TV di rumah, bagaimanapun juga waktu yang membatasi ya acara kita, tetap saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa Sutra TV di rumah yang senantiasa menunggu dengan setia tayangan kita yang selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa yang tidak hanya memberikan ilmu tapi juga memberikan inspirasi sekaligus menemani waktu berbuka puasa pemirsa Sutra TV di rumah. Dan saya Mawar Ruselia undur pamit, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kelam tiada yang bisa kulihat selain hanya nama-Mu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu
dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bersujud. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud.